Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi hadzal majlisil mubarak. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah. Al-mukarram wal muhtaram akhina fillah Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Kaf, mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jasmaninya dan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sekeluarga. Amin. Allahumma. Yang saya muliakan dan saya hormati orang tua kita, para habaib yang kami tidak bisa sebut satu persatu nama beliau karena tidak mengenal beliau, tapi cinta kami tetap mengalir kepada beliau-beliau semua. Mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya dari jasmaninya. Amin. Dan semoga Allah senantiasa mengangkat derajatnya sekeluarga mereka semua. Amin. Allahumma amin. Yang saya muliakan dan saya hormati akhina fillah, guru kita bersama, saudara kita Ustaz Karim, mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh niat ijabahnya di hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu istiqomah dalam berdakwah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yang saya muliakan dan saya hormati para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bubar dari majelis ini insyaallah membawa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak putus-putus kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam. Tidaklah dikatakan orang yang beriman melainkan lisannya selalu mengalir kalimat alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Pada malam hari ini yang sangat penuh keberkahan, malam bulan yang penuh bulan keberkahan, berkumpul bersama orang yang penuh keberkahan di tempat yang penuh berkah. Kita berada di tempat ini mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita lantunkan salawat dari lisan kita. Semoga salawat-salawat kita diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengagungan kepada beliau, semoga Allah beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha kepada kita yang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir kita di sini jangan pernah merasa rugi, jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa gundah gulana, melainkan Allah memberikan kebaikan di dalam majelis ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man hadaral majlis min majalisil khair kataballahu bi kulli qidamin mi'atu hasanah
Barang siapa yang hadir di satu majelis, yang mana majelis itu adalah majelis yang baik, majelis yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, majelis yang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majelis yang tidak ada maksiat satupun di dalam majelis tersebut, perkumpulan itu, maka ketika dia melangkah dari rumahnya sampailah ke tempat majelis, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala setiap langkah mendapatkan 100 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga kebaikan-kebaikan ini menjadi ibadah kita, bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang tidak mengutamakan dirinya, bahkan diajaknya keluarganya untuk tidak mengutamakan keluarganya, melainkan diutamakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penuh riwayat, dikisahkan sejarah-sejarah beliau, di mana akhlak beliau, di mana beliau berdakwah menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak mengharapkan pamrih, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan apa-apa, melainkan hanya ingin umatnya bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan pengorbanan, penuh dengan derita, penuh dengan menerima caci maki, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mementingkan kepribadian selama memimpin agama Islam yang dia bawa, melainkan untuk mengutamakan umatnya dibandingkan daripada keluarganya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kita datang hari ini, pada malam hari ini, untuk memberikan senyuman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan senangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar sana banyak umat-umat Nabi Muhammad yang sudah membuat sedih Nabi Muhammad, banyak yang sudah bikin menangis Nabi Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad, alhamdulillah, Allah pilih kita menjadi umat yang diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kaki yang sempurna, diberikan tangan yang sempurna, diberikan kesehatan yang afiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita salah gunakan, melainkan menggunakan tempat yang baik, tempat yang Allah ajukan, dan tempat yang Allah perintahkan untuk mengagungkan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Di mana tanda bukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutamakan umatnya dibandingkan keluarganya? Kita ambil satu riwayat. Keluarga putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Rasulullah tidak mungkin bersifat rendah diri, melainkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Rasulullah tidak mungkin ramah dermawan, melainkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatu Fatimah radhiyallahu anha wa ardhah, beliau putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga dipersuntingkan dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu wa ardhah, memiliki punya anak Hasan wal Husain. Di mana keutamaan mereka hingga mereka mengutamakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Suatu ketika Hasan wal Husain jatuh sakit, panas, badan Hasan wal Husain panas, hingga sampailah ke telinganya daripada Sayyidina Abu Bakar, sampai kabar itu ke telinga Sayyidina Umar, sampai kabar itu sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah bertiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, untuk menjenguk anaknya daripada anak Sayyidina Ali, Hasan wal Husain yang sedang sakit. Pergi ke rumahnya. Tatkala sampai rumah, Sayyidina Abu Bakar mensarankan kepada Ali, ya Ali, lebih baik kau bernazar untuk minta kesembuhan daripada Hasan dan Husain dari penyakitnya. Nazar puasa 3 hari. Sayyidina Abu Bakar punya saran. Ali mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, baik, saya akan berpuasa nazar selama 3 hari,
untuk kesembuhan Hasanul Husain. Sampailah suara Sayyidina Ali ke Sayyidatul Fatimah. Kalau begitu saya juga bernazar sepuasa selama 3 hari untuk kesembuhan Hasanul Husain. Sampai suara ibunda Fatimah ke telinga Hasanul Husain. Hasanul Husain mengatakan, saya juga kalau begitu bernazar untuk kesembuhan kami berdua dengan berpuasa 3 hari. Mulailah hari yang pertama tidak memiliki apa-apa, wala kurma, wala roti, wala gandum, kosong rumah, tidak ada isinya, tidak ada. Sayyidina Ali pergi keluar dari rumah, bertemu dengan sahabatnya Yahudi namanya Sam'un, bertemu dengan sahabatnya Sayyidina Ali yang memiliki agama Yahudi namanya Sam'un, tukang untal domba, bulu kambing, bulu domba, dibuat untuk selimut, jaket, semua untuk sarung. Akhirnya ketika Sayyidina Ali sampai ke tempat Sam'un, ya Sam'un, wahai saudaraku, bisakah engkau memberikanku pekerjaan yang dimana nanti engkau berikan ganjaran daripada pekerjaan ini, menguntal bulu domba, minta 3 takar gandum. Marhaba. Dikumpul bulu domba sama Sayyidina Ali, kemudian dia membawa gandum 3 takar untuk berbuka puasa. Pulang ke rumah, dia katakan sama Sayyidah Fatimah, wahai istriku Fatimah putri Rasulullah, ini ada bulu domba, aku mendapatkan pekerjaan. Engkau untal bulu domba ini, dapat setiap satu selesai pekerjaan kita dapat 3 takar gandum untuk roti. Diuntal oleh Sayyidah Fatimah, dapat 1/3 kerja Sayyidah Fatimah mengambil 1 takar gandum, diolah menjadi roti, mendapatkan 5 potongan roti. Sudah siap seperti biasa Sayyidina Ali sholat berjamaah maghrib bersama Rasulullah SAW. Belum makan. Ketika sudah pulang dari masjid, roti sudah siap jadi dengan air tawar. Ketika Sayyidina Ali hendak ingin memakan roti tersebut, ada orang yang miskin, kelaparan, berdiam di depan pintu Sayyidina Ali. Assalamualaikum ya ahlal bait. Assalamualaikum ya ahlal bait. Ana min muslimin. Saya ini dari kaum muslimin. Saya tidak punya makan. Saya menginginkan makanan yang ada pada kalian. Diletakkan kembali roti oleh Sayyidina Ali. Wahai putri Rasulullah, ada umat nabimu, ayahmu yang sedang kelaparan, mereka mungkin lebih membutuhkan daripada kita. Insya Allah besok kita bisa memakan 1 roti, 2 roti untuk kita berbuka. Hari ini kita serahkan ini semua kepada orang yang muslim yang sedang kelaparan. Bagaimana menurutmu? Kalau engkau ridho, saya antar. Kata Sayyidah Fatimah, marhaban. Kumpul Sayyidah Fatimah roti 5 dibungkus, kemudian diberikan kepada si fakir, diberikan makan. 1 malam mereka kelaparan, nggak memiliki apa-apa, cuma masuk air putih saja. Hingga besok 2 hari lagi nazar mereka belum terlaksana. 1 hari selesai tanpa makanan. Besok harinya Fatimah menguntal bulu domba, diuntal lagi, dapat lagi 1/3, dia ambil lagi 1 gandum, 1 takar gandum, dia kelola lagi. Begitu juga dekat maghrib Sayyidina Ali sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika sholat pulang selesai seperti biasanya, Sayyidina Ali gitu mau duduk buka bareng dengan roti jadinya 5 potong dari 1 takar gandum. Gitu mau makan, ada lagi yang datang. Assalamualaikum ya ahlal bait. Saya orang yang tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, dan aku sudah kelaparan. Aku pengen makanan yang kamu makan di dalam. Letak kembali, wahai Fatimah putri Rasulullah, pemimpin umat yang penuh dengan karisma, begitu dicintai oleh Allah, dia menjadi kekasih Allah. Bagaimana menurutmu ada orang yang yatim di depan pengen butuh makanan, apakah kau ridho? Maka Sayyidina Fatimah mengatakan, wahai suamiku Ali, aku ridho
biarlah aku kelaparan, biarlah anakku kelaparan, Hasan al Husain, yang penting umat nabiku, ayahku tidak kelaparan. Bungkus, ambil, dibawa keluar, dikasih. Siapa yang menyerahkan? Sayyidatul Fatimah. Diberikan. 2 malam nggak makan, cuma minum air tok, minum air. 2 puasa sudah selesai, tinggal 1 terakhir, pulang. Muntah lagi, habis pekerjaan proyeknya daripada pekerjaan bulu domba, diuntal oleh Sayyidatul Fatimah. Terakhir tinggal 1 gandum, dikelola lagi. Sudah dibersihkan, kelola, sudah menjadi roti 5 potong. Seperti biasa Sayyidina Ali pergi sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW. Sesampai di masjid sholat berjamaah dengan Rasulullah, Sayyidina Ali pulang seperti biasa, tidak berbicara dan tidak mengadu dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali tidak mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah 2 hari puasa tidak makan apa-apa. Enggak ada. Malu Sayyidina Ali untuk mengadu kepada Rasulullah SAW. Saat itu pulang sudah disiapkan roti 5 potong. Gitu mau makan, ada lagi yang kata, Assalamualaikum ya ahlal bait, apakah engkau memiliki makanan? Saya sudah 3 hari 3 malam gak makan. Saya dari kaum muslimin mengharapkan mencari makan. Apakah kamu memiliki makanan? Dilihat Sayyidina Ali, dilihat Hasan wal Husain, dilihatnya putri Rasulullah Sayyidatul Fatimah, istri beliau. Diletaknya, wahai Fatimah, istri putri Rasulullah SAW, yang dimana ayahmu seorang pemimpin, diagung-agungkan Rasulullah di hadapannya Fatimah oleh Sayyidina Ali. Sehingga Fatimah mengatakan, wahai Ali, ambil roti ini, aku ridho, wallahi wabillahi wallahi, aku ridho dengan roti ini, kau berikan kepada mereka yang membutuhkan. Mungkin mereka lebih mengharapkan roti ini dibandingkan kita. Biarlah aku dan keluargaku Hasan dan Husain tidak makan sama sekali, yang penting umat Nabi Muhammad bahagia. Ini cintanya diajarkan, didikan siapa kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Saat itu dilihat Hasan dan Husain sudah kelaparan yang sangat dahsyat. Sayyidina Ali melihat, kata Fatimah, wahai Ali, wahai suamiku, pergilah bawa Hasan dan Husain jumpa datuknya Nabi Muhammad. Mungkin Rasulullah punya makanan di sana. Sayyidina Ali mengikuti arahan Sayyidatul Fatimah, didiam di rumah, kemudian bertiga jalan, digandeng oleh Sayyidina Ali, Hasan dan Husain, dibawa sampai ke tempat Rasulullah. Dilihat Sayyidina Husain dan Hasan dalam keadaan gemetar. Sayyidina Ali gemetar, menahan kelaparan. Ada apa dengan kalian wahai Ali? Kata Rasulullah. Bicara. Wahai Rasulullah, saya menjalankan nazar selama 3 hari dengan berpuasa, makanan satu pun tidak ada masuk, dan kurma pun tidak ada masuk karena tidak ada sama sekali, cuma air, dan kami kelaparan ya Rasulullah. Hasan dan Husain sudah lapar ya Rasulullah. Rasulullah mau bicara apa, Rasulullah juga nggak punya apa-apa. Ini kemuliaan Rasulullah. Seandainya Rasulullah itu mementingkan keluarganya, Rasulullah berdoa untuk dikayakan Fatimah, dikayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu Rasulullah lebih mencintai umatnya, pukul rata tidak ada sama sekali. Tidak ada dibandingkan diutamakan keluarga Rasulullah. Tidak. Tapi Rasulullah mengutamakan umatnya dibandingkan keluarga Rasulullah SAW. Mereka rela untuk berkorban untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sesampailah di tempat Sayyidina Rasulullah SAW, kata Rasulullah, wahai Ali, ayo kita pergi jumpa dengan Fatimah. Dah ikut Rasulullah ke rumahnya Fatimah. Didapat tuh Fatimah duduk di dalam mihrab, bertasbih, berzikir kepada Allah dengan perut yang sangat kempes. Mata Fatimah begitu cekung karena kelaparan. Dilihat oleh Rasulullah, wahai Fatimah, engkau adalah putriku yang paling engkau diutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti engkau di akhir kiamat engkau menjadi pemimpin kaum wanita di dunia. Nanti di akhirat engkau menjadi pemimpin mereka di dalam surga yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpelukan putrinya Fatimah, berpelukan dengan Rasulullah, dan Rasulullah membelainya. Wahai Fatimah, inilah pengorbanan kita, inilah Rasulullah SAW. Didikan tidak mengutamakan keluarga melainkan umat Nabi Muhammad SAW. Kita
Umat Nabi Muhammad sudahlah penuh pengorbanan Rasulullah SAW sekeluarga. Kenapa kita masih membuat sedih Rasulullah dengan kita punya tingkah laku, dengan kita punya maksiat, dengan kita punya dosa? Inilah Rasulullah SAW. Pengorbanan yang sangat besar. Bahkan Rasulullah setiap hari Kamis berpuasa, sampai-sampai Rasulullah mengatakan dengan sahabat, wahai sekalian, aku tahu nama kalian, aku tahu nama ibu kalian, aku tahu nama ayah kalian. Dari mana Rasulullah tahu? Ternyata Rasulullah tahu keluarga kita. Setiap minggu catatan amal kita itu disodorkan kepada Rasulullah. Setiap Kamis, setiap hari Kamis, buku catatan kita diangkat oleh malaikat untuk dihadapkan kepada Allah. Sebelum sampai kepada Allah disodorkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika catatan kanan penuh dengan baik, senyum Rasulullah. Alhamdulillah. Giliran dikeringkan catatan sebelah kiri, umat-umat yang banyak maksiatnya, berdosanya, Rasulullah meneteskan air mata, mohon ya Allah, ampunilah umatku. Ya Allah, ampunilah umatku dari segala kesalahan, daripada dosanya, daripada maksiatnya. Ya Allah, setiap minggu kita mendapatkan doa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW begitu sayang dengan kita. Sampai-sampai biologis kita pun dipikirkan Nabi Muhammad SAW. Masalah makan umatnya dipikirkan oleh Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah SAW mau pergi sholat, Rasulullah SAW jalannya lambat, tidak seperti biasa. Tidak seperti biasa Rasulullah jalannya lambat. Hingga para sahabat heran, ada apa dengan Rasulullah? Apakah Rasulullah sakit? Para sahabat begitu cinta dengan Nabi Muhammad. Cinta dengan Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad sedih, mereka lebih sedih melihat Nabi Muhammad kesedihan. Ketika Rasulullah sakit, mereka merasakan sakit yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini para sahabat begitu cinta dengan Rasulullah SAW. Saat sholat Rasulullah lambat geraknya. Ada suara entah dari mana asalnya. Setiap ruku ada suara, setiap sujud ada suara. Pada saat itu Rasulullah selesai sholatnya, para sahabat mengelilingi Rasulullah SAW. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau sakit? Aku tidak sakit. Lalu kenapa engkau tidak seperti biasanya? Kenapa engkau lambat? Lalu ada apa suara yang ada di dalam badanmu ya Rasulullah? Rasulullah pun berdiri membuka. Ternyata ada batu diikat oleh Rasulullah SAW dalam kondisi perut yang kempes. Kata Rasulullah, aku sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau tidak bicara dengan kami? Kenapa kau mau jadikan dirimu seperti ini ya Rasulullah? Fidaka abi wa ummi thumma nafsi, bukankah engkau mengatakan tebusan kami adalah ayah kami, tebusan kami kepadamu adalah ibu kami, tebusan kami kepadamu adalah diri kami? Kenapa engkau tidak bicara kalau engkau belum makan selama 3 hari 3 malam ya Rasulullah? Kenapa engkau tidak katakan kepada kami? Bahkan ada sahabat yang histeris teriak karena takut nanti didapat dijauhkan dari Allah, daripada mereka membiarkan Rasulullah SAW dalam keadaan lapar. Rasulullah mengatakan, tidak akan kukatakan apa yang akan kukatakan kepada Allah kalau aku membebankan umatku. Allah, Rasulullah memikirkan hal itu sampai urusan makan dipikirkan Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma syafaat yang kita akan dapat. Makanya Rasulullah SAW sama kita, seperti kita punya cita-cita, kita punya harapan, kita punya kehendak, kita punya keinginan. Rasulullah SAW juga menginginkan, ada Rasulullah punya cita-cita, Rasulullah punya harapan, Rasulullah punya kehendak, Rasulullah punya keinginan. Harapan Rasulullah, keinginan Rasulullah, kehendak Rasulullah, cita-cita Rasulullah, menginginkan umatnya semua untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cita-cita Rasulullah SAW. Hari ini kita berada di majelis Nurul Khairat yang dibuka oleh ahli bait Rasulullah SAW. Zuriya, mereka, ya wallahi wa billahi wa tallah, mereka tidak mengharapkan nama. Mereka tidak mengharapkan keagungan. Mereka tidak mengharapkan
diagung-agungkan, mereka tidak diharapkan untuk dihormati. Kenapa mereka membuka majelis Nurul Khairat? Mereka hanya mengajak kita, wahai umat Nabi Muhammad, untuk mengenal datuk mereka. Datuk mereka adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nggak pantas mereka untuk mengajak kita sampai mereka memohon untuk hadir di sini. Ayo kita hadir. Kita yang tahu diri sebagai umat Nabi Muhammad untuk duduk di majelis yang dibuka oleh zuriat Nabi Muhammad SAW. Mereka tulus cinta. Siapa mengajarkan mereka? Datuk mereka Nabi Muhammad SAW. Maka pada malam hari ini adalah malam yang bahagia. Semoga kita bisa bersama Nabi Muhammad SAW dalam cintanya. Kita mencintai Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mencintai kita. Duduk bersama ahli bait Rasulullah, duduk bersama zuriat Rasulullah di majlis yang mereka buka, bukan untuk semata-mata mencari harta, bukan untuk semata-mata mencari keagungan, bukan untuk semata-mata mencari nama, melainkan untuk mengenalkan kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW, agar kita bisa masuk di dalam perahu benderanya Nabi Muhammad SAW, dan kita bisa berkumpul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat daripada majelis zuriat Nabi Muhammad SAW, dan bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridha Nabi Muhammad SAW, hingga kita nanti bisa berkumpul nanti bersama Nabi Muhammad SAW yaumul qiyamah. Hadirnya kita di sini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarga kita yang belum mendapatkan hidayah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat berkumpul kita di majelis ini. Anak-anak kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat hadir di sini mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putri kita yang selalu keluar tanpa aurat berkat kita hadir di sini, mudah-mudahan Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak kita menjadi anak yang soleh solehah. Semoga orang-orang tua kita menjadi orang tua yang soleh solehah. Semoga semua orang-orang yang salihin bisa berkumpul dengan kita nanti yaumul qiyamah, dan orang yang salihin pasti akan mendapatkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita bergandeng tangan dengan sahabat, dengan orang saleh, yang penting gandengan mereka langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Mengandalkan amal taat kita seumur hidup tidak ada apa-apanya dibandingkan amal mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita setiap detik, setiap hari, setiap menit melakukan maksiat kepada Allah, ditahu maupun tidak ditahu. Penyakit hati kita ada, penyakit sombong ada, penyakit iri hati ada, penyakit dengki ada, di dalam hati kita ada. Maka setiap malam di Masjid Nurul, Majelis Nurul Khairat, tempat pencucian daripada sifat-sifat itu. Semoga Allah ampunkan kelalaian kita, semoga diampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah ampunkan segala kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma. Mudah-mudahan pada malam hari ini berkah turun dan tempat majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kita semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan kita, bubar dari dosa di majelis ini, dibersihkan hati kita dari segala sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Mungkin ini sedikit yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terlebih khusus Al-Fakir yang penuh dosa dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.